Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri, yaitu masih tetap berjudul sama, yaitu Sempurnakan Mati dan juga Dendamku. Cerita kali ini memasuki part yang ke-8. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana misteri yang akan terkuak di part kali ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Karen kemudian dimintai Vero untuk membukakan pintu mobil. Kunci otomatisnya sudah dia buka sebelum memangku Dinara di ruang UKS. Cara itu praktis mengingat dinding belakang ruangan UKS berada tepat bersebelahan dengan lahan parkir. Dinara didudukkan di kursi depan, tubuhnya masih saja menggigil, mulutnya tetap meracau. Vero berjalan mengitari kap mobil, membukakan pintu kanan mobil, lalu duduk di atas kursi kemudi. Karen berlari ke pintu gerbang. Dia membukakan gerbangnya itu hingga mentok. Terus suara starter mobil terdengar mulus. Keempat rodanya mulai bergerak maju. Di tepian gerbang, Vero membuka kaca mobil. Dia hendak mengatakan sesuatu kepada Karen. "Ren, tolong urusin perizinan gue pulang ya. Kasihan Dinara. Gue gak akan sempat kalau ngurus sendirian." "Iya, tenang aja. Semua beres sama gue." "Hei Udin, lo yang kuat ya." Begitu Karen menyemangati Dinara. Udin adalah panggilan Dinara di geng kelasnya ya teman-teman. Mobil melaju menjauhi gerbang. Alunan suara bebatuan jalan yang tergilas membuat Karen semakin tenggelam dalam harap cemas akan kondisi Dinara. "Gue gak mau kejadian yang dialami Danis, Suci, dan juga Ines waktu kelas 10 keulang lagi sama Dinara," harap Karen. Perjalanan menuju rumah Dinara, di sebuah jalan kecil tiba-tiba mobil Vero dihentikan oleh sekelompok orang. Mereka semua memakai hoodie berwarna hitam. Orang-orang itu merusak mobilnya, alat pukul dan juga beberapa alat tumpul lainnya diacung-acungkan. Vero sempat meladeni keperingasan orang-orang asing itu di hadapannya, namun kekuatannya tidak bisa mengimbangi. Vero dihabisi dan juga dibiarkan tergeletak pingsan di badan jalan. Sementara Dinara yang masih sangat histeris dibawa tanpa perlawanan oleh orang-orang itu entah kemana. "Lo gak akan langsung pulang kan Ren?" serga Totok memburu. Di sampingnya Nisa mengangguk. Ekspresi kecemasan mereka tidak dapat dihindarkan. Semua siswa kelas 12 BDB 1 meributkan tentang kondisi Dinara. Karen menjadi satu-satunya orang yang diburu pertanyaan. Namun beruntung, Karen masih bisa meredam suasana. Ia kemudian berkata kalau Dinara baik-baik saja. "Kita ke rumahnya sekarang," jawab Karen seraya menyelendangkan tas ke pundaknya. "Muka lu itu tegang banget tok," tegur Nisa. Toto kemudian menoleh cepat. Kadangnya bercucuran keringat. "Ya gue khawatir aja Nis," jawabnya sambil mengelap keringat yang sudah melewati bagian pelipis. Karen, Toto, dan juga Nisa bergegas memburu angkot yang berlalu lalang. Mereka kemudian melesat secepat kilat untuk sampai di depan gerbang rumah Dinara. Sepi, hening. Beberapa sendal tertata rapi di tepi gundukan teras. Garasi pun lengang sekali. Karen menangkap gagang kunci, ia putar lalu menggeser gerbang rumah. Otot bisepnya menegang. Tidak terlalu berat, tidak seperti beban kecemasan yang sedang bergelayutan di dalam dadanya. Gue beli makanan dulu ya," catus Toto ketika gerbang setengah terbuka. "Iya juga, kita kenapa baru kepikiran sekarang?" Karen mengeluh. "Camilannya tambahin ya," seru Nisa sembari terkekeh. Toto berlalu.
Karen dan juga Nisa melangkah mantap ke arah dalam. "Permisi, assalamualaikum," sapa Karen tepat di depan pintu rumah berwarna coklat tua itu. Karen mengulangi lagi salamnya di pintu, kemudian diketok berirama. Masih tidak ada jawaban. Pintu baru terbuka ketika Karen sudah meneriakkan salamnya yang kelima. Seorang ibu yang sudah tidak asing bagi Karen menyambut mereka. Penampilannya tetap terlihat modis meski hanya memakai piyama dan berkerudung geblus. Matanya sedikit sembab berkerlipan. Kulit wajah basah yang berkilapan menambah anggun parasnya. "Waalaikumsalam," ucap Bunda Niar, mempersilahkan masuk. Ketenangan yang ditampilkan Bunda Niar membuat Karen dan juga Nisa pun merasa tenang. "Tante, gimana kabar Dinara?" Karen langsung memberi pertanyaan setibanya ia di sofa dan duduk. "Dinara baik-baik aja, cuma tadi pas pulang mukanya agak pucat." "Sekarang dia di kamar ya tante?" "Iya," jawab Bunda Niar dengan singkat. "Boleh izin lihat tante?" Bunda Niar mengangguk pelan. Dari arah belakang angin halus mengusap-usap tengkuk ketiganya. Mereka bergidik, Nisa tanpa sadar memegangi tengkuknya. Sambil berjalan menuju kamar Dinara, Karen merasakan hawa di dalam rumah sangat tidak bersahabat. Kelembapan yang sedari tadi masuk rumah menyergap kini semakin kental. Karen mengetuk pintu kamar Dinara. Mereka memanggil-manggil nama sahabatnya itu. Tidak ada sautan dari dalam. Pintu tetap bergeming, kembali dipanggilnya, tetap tidak ada yang menjawab. Hingga ia dengan inisiatifnya memutar gagang pintu untuk membukanya. Mereka langsung merangsek masuk, dan di dalam tidak ada siapapun. Kasurnya masih tertata rapi, spraynya pun tidak kusut. Kompak Karen dan juga Nisa mengelus-ngelus tengkuk mereka, dan mereka saling menautkan tatapan. Brak, ceklek. Karen dan Nisa terperanjat hingga terlompat-lompat keluar kamar. Ruang tamu menjadi gelap, dan yang tidak mereka sangka adalah Bunda Niar sudah tidak ada di sofa. Nisa berlari ke depan kamar Bunda Niar. Ia menggedornya, memanggil-manggil nama Bunda Niar. Lama tidak ada jawaban, karena pintu tidak sengaja ia putar. Pintu terbuka, di dalam hanya sedikit cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela dan kemudian terbiaskan gorden warna hijau. Di sana pun Nisa dan juga Karen tidak menemukan Bunda Niar. Mereka merasa dikerjai. Karen berdecak kesal lalu kemudian berlari ke arah pintu depan. Ia mencoba membukanya tetapi tidak bisa. Pintu depan mendadak terkunci. Karen dan juga Nisa dilanda kepanikan. Mereka berteriak meminta tolong. Sesekali meneriakkan nama Toto. Nis, stop dulu," ucap Karen seraya mengarahkan telunjuknya ke arah sebuah celah yang menghubungkan ruang tamu dan dapur. Ia merasa ada seseorang yang datang. Langkahnya terdengar terseok, namun ia tetap dibuat mematung menunggu seseorang yang tengah mendekat. Nisa terdiam, tatapannya tertuju ke titik yang ditunjuk oleh Karen. "Tante Niar?" tanya Karen memastikan. Satu tetesan keringat jatuh dari keningnya. Karen berharap Toto segera datang, namun waktu seakan terhenti. "Dia tidak ada di sini." Sebuah suara menggema dari arah dapur. Karen menggali suara itu, bukan suara Bunda Niar melainkan Ingrid. "Lu kenapa bisa ada di rumah ini? Siapa lu sebenarnya?" ucap Karen waspada, meminta untuk Ingrid tidak mendekat dengan isyarat tangannya. Hal itu tidak digubris oleh Ingrid. Ia tetap berjalan mendekat, seraya terus melemparkan senyum khasnya itu. Dinara? Bukan Nis, dia orang yang mirip sama Dinara. Tetap awasin gerak-geriknya, kita nggak tahu lagi berhadapan sama manusia atau hantu. Karen menahan Nisa yang hendak maju itu. "Rompi itu kan?" Nisa mengerutkan dahi. Karen menoleh. "Apa Nis?" "Rompi zaman kakak gue sekolah dulu." "Serius lu?"
Nggak salah lagi, Ren. Itu robek SMK Kemala Bangsa sekitar tahun 2012-an. Pas kakak gue itu masih jadi siswa di situ. Lihat tanda merah di dada kirinya coba, sama kerahnya yang bulat. Gue nggak salah lagi. Jangan-jangan dia yang dilihat Suci waktu itu, ucap Karen dan juga Nisa bersamaan. Mereka saling tatap. Lu sosok Ica yang ada di buku diary itu kan? Marissa Ingrid Anjani. Gue baru sadar sekarang. Apes banget gue berkomunikasi sama hantu. Cerita Karen menunjuk-nunjuk Ingrid. Dan elu pasti yang udah neror siswa di sekolah kita, iya kan? Nisa membentak. Sadar juga, gue udah pernah bilang, bukannya teror itu cuma dirasain sama orang yang ngerasa diteror. Begitu kata Ingrid sambil terus mendekat hingga beberapa meter. Sial, ia tetap dengan senyumannya. Hanya beberapa saat berselang, Ingrid menghentikan langkahnya. Seseorang lainnya menyusul di belakang Ingrid. Seseorang dengan tampilan hampir sama dengan Ingrid, dengan sebuah boneka dalam pelukannya. Karen seketika panik. Nis, kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Nisa berbalik menghadap pintu. Ia menggedor-gedor pintu dengan keras sembari memutar-mutar gagang pintu. Ia juga berharap Toto segera datang, namun dari luar seakan tidak ada kehidupan. Toto tidak kunjung datang, pintu pun tetap bergeming. Sial sekali, mereka kini berhadapan dengan sosok yang memberi teror di sekolah. Kalian gak usah khawatir, seru Ingrid sembari memberi isyarat dengan kedua tangannya. Sosok lain di belakangnya mendekat, lalu kemudian berhenti tepat di samping Ingrid. Ia tetap tertunduk dan memeluk boneka. Ini Gaida, adikku. Kami cuma mau minta bantuan sama kalian. Sela Gaida dengan nada bicara datar. Pelukan pada bonekanya semakin erat. Kan, kita gak neror. Itu cuma anggapan siswa penakut. Kita cuma mau minta tolong. Ada yang salah di sekolah kita, serga Ingrid. Gue gak sudi bekerja sama dengan hantu kayak kalian, tegas Karen. Please, tapi ini menyangkut nyawa adikku juga. Nyawa dia terancam. Ingrid memelas. Gak peduli, lagian gue sama sekali gak kenal adik lo. Kalian kenal, dia yang saat ini lagi butuh bantuan kalian. Kewaspadaan Karen dan Nisa seketika meluruh. Napasnya perlahan teratur meski masih tersengal. Karen kemudian menatap lantai termenung. Dalam pemikirannya berkecamuk segala pertanyaan. Teror siswa di sekolah Ingrid dan juga Gaida yang ternyata hanya arwah gentayangan, mana mungkin mempunyai hubungan darah dengan sahabatnya, Dinara. Karena yang ia tahu, Dinara adalah anak sematawayang. Jangan bilang orang yang lo maksud itu Dinara. Karen menelisik. Mahadinara Prameswari itu adikku, satu rahim. Mungkin dia juga tidak tahu karena ibunya gak pernah cerita. Soalnya, ucapnya Ingrid terpotong sejenak, lalu dia kemudian menunduk. Soalnya apa? Cepat ngomong, jangan banyak drama, bentak Nisa. Soalnya aku dan juga Gaida itu ada di masa lalu kelam ibunya. Isak tangis Ingrid seketika pecah. Begitupun Gaida, ia tertunduk dan juga menangis. Perhatiannya teralihkan oleh perkataan Ingrid. Namun gerak Ingrid dan juga Gaida seketika berubah. Leher mereka seperti patah. Karen dan juga Nisa kembali waspada. Tangan mereka meraba-raba daun pintu. Beberapa detik kemudian terdengar suara robekan dari leher Ingrid dan Gaida. Muncratan darah keluar dari tengkuk dan bawah dagunya. Lalu dua buah kepala menggelinding dan menyentuh kaki Karen. Kepala Ingrid dan juga Gaida menoleh kepada Karen. Matanya sudah putih semua. Kulit wajah mereka pucat, mulut dan batas lehernya yang buntung mengeluarkan darah segar. Kalian gak mau kan Dinara kayak gini? Ucap Ingrid dengan tatapan mata putihnya. Suaranya menjadi sangat seram sekali, menggema ke seluruh sudut ruangan di sana. Aku mohon, sempurnakan mati dan juga dendamku. Karen dan juga Nisa tiba-tiba lemas. Katup mata mereka melemah,
lalu semuanya menjadi gelap. Semilir aroma minyak kayu putih menyeruak menusuk-nusuk rongga hidung. Cahaya kesadaran perlahan mulai menghampiri Karen. Yang semulanya kedap, kini suara sabetan angin dari mobil dan juga motor yang melaju kencang mengesiapkan batinnya. Sayup juga Karen mendengar Toto berulang kali menyebutkan namanya. Karen membuka mata pelan sekali. Pemandangannya berubah. Tidak ada plafon dan juga lampu, hanya AC mobil yang ia lihat. Karen pun baru tersadar ternyata ia sedang berada di pundak Toto. Di kirinya Nisa masih belum sadar. Alhamdulillah sadar juga, ucap Toto. Kenapa gue ada di dalam mobil? Lalu sama Nisa pingsan di teras. Di teras? Karen terheran. Toto menjawabnya dengan anggukan. Gue tadi sama Nisa ke dalam rumah kok. Minum dulu Ren, mungkin tadi lo cuma halusinasi. Sebuah suara yang ia kenal menyuruhnya dari kursi supir sembari menyodorkan satu botol air minum. Vero? Tanya heran Karen sembari memajukan badannya. Mana Dinara? Dia diculik. Lo lihat muka gue, babak belur kan? Gue gak akan biarin ini semua. Tapi kenapa kita bisa sama elu? Karen memotong ucapan Vero. Udah Ren, sandaran dulu. Kondisi lu masih belum sepenuhnya pulih. Timbal Toto menyandarkan Karen ke belakang. Gue tahu lo bakal ke rumah Dinara. Dan gue niatnya pengen ngasih tahu mamanya Dinara. Tapi yang gak gue sangka, gue ketemu Toto. Dia katanya tahu Dinara dibawa kemana. Kita sekarang lagi meluncur ke sana. Jelas Vero. Perhatiannya terus bertautan dengan badan jalan. Lu tahu Dinara ada dari informasi tetangga. Toto langsung menyela ketika Karen menoleh kepadanya dengan air muka yang heran. Waktu gue beli makanan dan bilang tujuan gue mau jenguk Dinara, ada tetangga yang bilang kalau seisi rumah itu lagi kosong. Sekeluarga itu katanya tadi pagi pamitan ke Garut, soalnya pembantunya gak pulang-pulang. Dan gue rasa Dinara juga dibawa ke sana sama orang yang nyulik dia. Semoga aja tebakan gue benar. Lu cuma nebak. Terus kalau ternyata tebakan lu salah dan perjalanan kita ini sia-sia gimana? Lu pikirin nasib Dinara gak? Bentak Karen. Amarahnya seketika membuncah. Kepala Toto sedikit ditoyor oleh telunjuknya. Tenang Ren, gue yakin tebakan gue 90% akurat. Beberapa hari lagi ulang tahun Dinara yang ke-18 kan? Toto masih dengan ketenangannya. Perkataannya membuat Karen tercekat. 18 tahun lu bilang? Karen mengkerutkan keningnya. Ia teringat potongan kalimat di buku diary Ica. Di sana tertulis tumbal di umur 18 tahun. Apa ada hubungannya sama buku diary yang gue baca? Yang arwahnya minta tolong ke gue waktu di dalam rumah Dinara. Karen memastikan. Iya, oke, gue jelasin dikit. Lu dan juga Nisa tadi ngalamin yang namanya astral projection. Sampai Sukma lu itu ketemu sama arwah itu. Lu itu pindah dimensi. Dan gue sedikit bocorin aja biar lu gak salah paham. Semuanya berhubungan. Gue anak dari muridnya seorang spiritualis asal Garut. Gue manggilnya Abah Raden, atau lebih dikenal dengan Mbak Aden. Kebetulan gue pernah diceritain ayah kalau teman seperguruannya dulu punya masalah pelik namanya Yulia. Dan pas gue telisik lagi ternyata ciri-ciri fisiknya ada di Tante Daniar. Mungkin aja dia diganti namanya karena merasa masa lalunya itu kelam banget. Jelas Toto. Berarti bener Ingrid sama Gaida itu anak Tante Daniar. Gue rasa begitu. Karen agak terheran mendengarkan penjelasan Toto. Tampaknya lelaki culun itu mempunyai rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Ren, soal dua arwah itu, gue juga pernah ketemu mereka waktu gue nyari buku tugas gue yang ketinggalan di kelas malam-malam. Mereka nampakin wujud aslinya. Ternyata itu bukan soal sebuah teror, tapi lebih ke permintaan tolong. Cuma asumsi para siswa yang pernah lihat wujud asli mereka nyangkanya kalau itu semua adalah teror. Tapi di samping itu, kita fokus aja ke Dinara. Tinggal beberapa hari dia ulang tahun sebelum semuanya benar-benar berakhir tugasnya. Obrolan mereka terhenti ketika di samping kiri Karen
Nisa mulai menggeliatkan tubuhnya dan terbangun. Nisa terkejut sama seperti saat Karen tersadar tadi. Karen mencoba menenangkan dan menjelaskan semua runtutan kejadiannya hingga kenapa mereka bisa berada di dalam mobil. Senja sudah berlalu beberapa jam. Mobil melesat cepat menuju sebuah pelosok desa. Karen lebih percaya kalau yang dilihatnya dari balik kaca mobil itu adalah hutan belantara. Tidak ada cahaya lampu rumah satupun yang ia lihat, gelap sekali. Hanya ada cahaya bulan yang menerangi. Alunan nada binatang malam pun menyambut kedatangan mereka ketika satu tapak kakinya menginjak tanah jalan yang berukuran satu mobil. Udara yang dingin menusuk masuk ke dalam, pertanda alam benar-benar masih asri. "Kok lu bawa kita ke hutan gini sih, Tok?" Serga Karen seraya memutarkan cahaya senter ponselnya setelah membantu Nisa turun dari mobil. "Justru cuma ini satu-satunya akses jalan yang gue tahu," ucap Toto beringsut dari kursi duduknya lalu keluar mobil. "Gue kesini baru 2 kali, itu pun gak tahu kenapa. Setiap pulang pergi gue selalu ngantuk, makanya gue gak tahu jalan. Dan kenapa gue tahu jalan ini? Waktu itu gak sengaja gue ini nemu jalan ini pas berpetualang sendirian," lanjutnya. Suara pip mobil menggema, pertanda semua pintunya sudah terkunci sempurna. "Aman kan, Tok?" Vero memastikan mobilnya tidak dijarah oleh orang lain. Dengan yakin, Toto ini berkata kalau wilayah itu jarang dilewati oleh warga sekitar, apalagi di malam hari. Kalaupun ada, paling hanya 1-2. Dan menurutnya mereka yang kebetulan lewat tidak akan mempunyai niat untuk menjarah. Binatang malam menemani perjalanan mereka. Retakan ranting yang terinjak membelah kesunyian menambah irama kelam. Keempat siswa SMK yang masih mengenakan seragam itu terus merangsek masuk semakin ke dalam hutan. Toto berada di paling depan, Vero paling belakang, formasi yang sangat bagus. Seorang Toto yang sudah tahu jalan dan Vero yang berbadan kekar melindungi 2 gadis di antara mereka. Semakin dalam kesunyian semakin terasa. Dedaunan kering yang terhempas kaki pun terdengar seperti teriakan. Nisa sudah mulai panik. Ia ingin segera sampai di tempat yang ia pun tidak tahu kondisinya. Sampailah mereka di 2 pohon yang mengimpit jalan setapak. Dalam benaknya 2 pohon besar itu tergambar seperti sebuah gerbang. Suara siulan tertangkap oleh kendang telinga Nisa ketika ia melewati pohon kembar itu. Ia seketika menutup kedua telinganya dengan telapak tangannya. "Nis, kenapa?" Karen menghentikan langkah kakinya. Toto dan Vero pun ikut terhenti. "Lu gak dengar suara melengking tadi?" "Suara melengking apaan?" Vero menyauti dari belakang. "Ya suara sweet gitu, Ver, jelas banget. Bikin telinga gue sakit nih." Nisa bersungut menirukan suara yang didengarnya. Toto mendengus. Setelah memejamkan matanya, ia membenarkan tatapannya memutar ke sekitar. Beberapa kali matanya terpaku di satu titik, lalu kemudian berpindah ke titik lainnya. Ia pun sempat bergidik, tetapi ditepisnya. "Gak bener," bisik Toto sendirian. "Gak bener apa, Tok? Kita terjebak. Tadi yang didengar Nisa itu sambutan. Terakhir gue kesini itu gak ada tuh," ucap Toto sembari menunjukkan ke arah pohon kembar itu. "Pohon?" Vero menegaskan. "Yang menyelimuti pohon, seseorang memasang gerbang gaib di sini," jawab Toto. "Sial, gue gak terlalu peka, energinya terlalu tipis. Andai aja kepekaan gue kayak ayah," keluh Toto dalam hatinya. Semua menatap sekitar. Vero berbicara dengan nada kesal. "Kita kan bisa cari jalan lain." Sambil melangkahkan kakinya hendak melewati pohon kembar, namun ketika hampir mendekati beberapa jengkal, tubuh Vero terpelanting jauh hingga ke tempat semula. Ia meringis. Tubuhnya merasa seperti dihempaskan oleh kipas angin berukuran sangat jumbo. "Kita udah terjebak. Perisai gaibnya menebal. Kita gak bisa kemana-mana," jelas Toto. "Terus kenapa lu bawa kita ke sini, kampret?" Karen membentak dan juga menampar pipi Toto.
Tamparan kerasnya membuat kacamata bulat Toto terhempas jatuh ke tanah dan pecah. Toto kemudian memegangi pipinya. Ia kembali menoleh kepada Karen dan meminta maaf. "Sorry Ren, ini di luar perkiraan, tapi tempatnya gak jauh dari sini. Kalau lo pengen mundur, gue gak akan melarang." Dadanya kebang kempis, tidak beraturan. Karen, Nisa, dan juga Vero terdiam. "Kalau lo pengen mundur, gue persilahkan. Tapi konsekuensinya lo bakal kayak Vero barusan. Lo gak akan bisa pulang sampai ritual itu berhasil dilakuin." Toto mengangkat suaranya. Ia melangkah maju. Toto nampak geram, menatap Karen lekat-lekat. "Mati atau bawa Dinara balik sebelum terlambat," tegas Toto. "Ini bukan perkara satu nyawa yang jadi korban. Ada pembantunya Dinara, Mbak Aden, sama istrinya. Si pelaku ritual ini jahat banget," imbuhnya. "Sorry Tok, kalau misalnya ritual itu berhasil, keadaan bakal kayak gimana?" Vero penasaran. Darahnya berdesir dari atas ke bawah. Benaknya dihujami rasa khawatir akan Dinara. Tante Daniar bakal jatuh ke orang yang salah, dan yang paling jelas Dinara bakal tewas. Vero terkesiap. Ujung kepalanya seakan meledak. Ia mendengus dan juga mengepal-ngepalkan kepalan tangannya dengan sangat erat sekali. "Lu tahu pelakunya siapa?" Karen bangkit dan mendekati Toto. "Masalah itu gue belum bisa ngasih jawaban. Gue juga belum tahu pasti apa orang yang ada dalam pantauan gue selama ini pelakunya atau bukan. Jangan paksa gue nyebut namanya. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan ini saja." "Tolong, tolong!" Suara teriakan melengking di area lain di hutan itu. Sontak perhatian mereka teralihkan. Sebuah titik cahaya melayang-layang berirama dari kejauhan. Toto spontan berlari menuju titik itu, tidak memperdulikan kacamatanya yang pecah. Tidak tinggal diam, Karen, Nisa, dan Vero pun mengikutinya. "Tante Daniar?" Karen terperanjat setelah ia mendekat. Suara minta tolong itu ternyata berasal dari Bu Daniar. Di pangkuannya Pak Yanuar tengah sekarat. Dadanya tertancap batang pohon dan mulutnya mengeluarkan banyak darah. Dan di atas mereka, kini bola api tengah melayang-layang berirama seperti mengintai dan juga memberi ancaman. Dan iya, itu adalah Banaspati. Toto bergerutu pelan, aroma kekesalan terpancar dari wajahnya. "Kang, bertahan Kang!" Bu Daniar berteriak dan juga menggoyang-goyangkan tubuh suaminya yang sudah tidak bertenaga. Kerlipan cahaya api Banaspati yang melayang di udara memperjelas lumuran darah di tubuh Pak Yanuar. Darah segar sudah bercampur darah yang sudah hitam mengental. Kondisinya sangat memprihatinkan, hingga Karen merasa jijik sekaligus kasihan dibuatnya. "Tante, kita harus segera lari dari sini," pinta Toto. Tetap awas berhadapan dengan Banaspati di atasnya. "Tapi Om Yanuar gimana Tok?" serga Karen yang juga cemas. Seketika Toto berbalik, ia menyambar tangan Bu Daniar dan memegangnya dengan erat. "Ayo Tante, Ver, bawa Karen sama Nisa, kita menjauh. Terlalu bahaya berhadapan dengan makhluk laknat itu. Ikuti gue." Dengan cepat Toto mengajak Bu Daniar menjauh. Tanpa arah, Vero menuntun Karen dan Nisa berlari menembus alang-alang. Beberapa puluh meter mereka menjauh. Dari arah pohon yang dipakai sandaran Pak Yanuar terdengar sebuah ledakan yang hebat. Sontak semuanya itu menoleh ke belakang, namun tidak ada api yang membumbung, hanya asap putih yang terlihat dengan sang Banaspati yang masih melayang-layang. "Tok, setan itu ngejar Tok!" teriak Karen dari belakang. "Sial, kita berpencar!" seru Toto setengah berteriak menimpali perkataan Karen. Mereka akhirnya terbagi dua, menjauh ke dua sisi yang berbeda. Toto dengan Bu Daniar mengambil jalur kiri, sedangkan Vero bersama Karen dan Nisa mengambil jalur kanan. Pandangan Karen dan juga Nisa berpendar awas ke sekitar. Pelarian mereka terasa tidak berujung, semakin masuk ke dalam hutan tanpa persis tahu arahnya.
Semilir angin malam membelai tengkuk menambah suasana mencekam. Dengan napas tersengal-sengal mereka berhenti di dekat gundukan tanah dan semak-semak ketika memastikan Banaspati itu sudah tidak mengejar mereka lagi. Ketikanya terduduk, Vero menatap rembulan. Jauh di dalamnya bayangan buruk tentang Dinara berseliweran. Dari sisi kanannya terdengar Karen mengeluh kesal karena ponselnya yang ternyata sudah habis baterainya. Pun dengan Nisa ponselnya itu mati. Tangan Vero pun merokok ponselnya dari saku celana. Syukurlah ponselnya masih menyala dan baterainya masih terisi penuh. Namun sayang tidak ada sinyal internet di sana. Vero mencoba menelepon Toto via telepon kartu SIM untuk memastikan keadaannya, tapi kenyataannya tetap saja telepon Vero tidak tersambung. Beberapa kali pun ia mencoba, hasilnya tetap sama. Tolong, tolong, Vero berteriak di tengah-tengah kesunyian. Toto! Karen ikut berteriak. Keputusasaan mulai datang. Mereka sudah masuk terlalu dalam ke dalam hutan itu. Tidak ada arah yang sanggup mereka jadikan patokan untuk pulang. Bertemu Toto atau jalan mencari Dinara. Ilalang yang semula memberi mereka jalan kini sudah berdiri tegak kembali, seolah memenjarakan mereka di tengah kegelapan malam. Cacing dalam perut Karen akhirnya menampilkan perkusinya. Suaranya yang lebih seperti harimau mengaum itu terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Srek, srek. Gesekan ilalang di depan mereka terdengar sangat aneh, seperti ada seseorang yang sedang menyingkirkan rimbunannya. Tok, panggil Karen. Tidak ada sautan, suara itu semakin mendekat, pun dengan langkah kakinya. Tok, jangan bercanda deh, ucap Nisa ketakutan. Vero kemudian mengambil ranting di dekatnya, lalu dilemparkan ke arah di mana suara itu berasal. Ranting itu tenggelam di antara ilalang. Sabar ia dapat melihat bayangan tengah membelah rimbunnya ilalang itu. Beberapa saat kemudian hening. Beberapa saat itu pula mereka menunggu tanpa bisa melarikan diri. Vero dan juga Karen tidak melihat apapun ketika gesekan di antara ilalang itu sudah berada di ujung dan berhenti. Kakak, Nisa terperangah dengan apa yang dilihatnya. Tatapannya seketika kosong. Kakak, mana kakak? Di situ nggak ada siapa-siapa, Nis. Ingat kita ini di dalam hutan, tegas Karen menyadarkan. Nisa tetap menatap kosong ke arah datangnya suara tadi. Perlahan kaki kanan Nisa melangkah maju. Makasih udah datang kak, aku capek. Kalau Nisa entah kepada siapa, langkahnya terus maju perlahan. Sesamanya di dekat ilalang ia berbalik. Ver, Ren, ayo. Kakak gue udah jemput nih, kita aman, ucap Nisa. Vero yang kesal menghampiri Nisa. Namun ketika hendak merangkul dan juga memaksa Nisa untuk kembali, kulit lengan Vero terasa dielus bulu-bulu kasar. Bulu itu tidak terasa seperti bulu kucing kesayangannya di rumah. Bulu yang membelai lengannya seperti sengaja tidak terurus. Ver, lihat ke atas, seru Karen. Ia sudah lebih dulu beringsut mundur, mengambil ancang-ancang untuk mengambil langkah 1000. Otomatis, pandangan Vero menuruti apa kata Karen. Alangkah terkejutnya ia. Sosok besar berbulu dan bermata merah bersinar tengah menyeringai ke arahnya. Dan bulu yang terasa oleh lengannya ternyata berasal dari tangan sosok itu yang sudah merangkul Nisa dari belakang. Nis, sadar Nis. Vero seketika panik dan menggoyahkan pundak Nisa. Namun, Nisa tetap dengan pendiriannya. Ia terus saja mengajak Vero dan Karen untuk pulang bersama sosok yang ia kira adalah kakaknya dengan tatapan yang kosong. Nis, itu bukan kakak lu, itu genderuwo, teriak Karen. Dengan refleks Vero menarik tangannya ketika ia merasa ada kuku-kuku tajam yang menyayatnya. Sejurus kemudian, genderuwo itu menarik Nisa ke dalam ilalang dengan cepat. Karen yang semula ingin berlari ke arah perlainan pun menjadi berbalik arah. Ia histeris berlari memanggil-manggil nama Nisa. Vero mengikutinya dari belakang. Sial, sial, kenapa semuanya jadi kacau begini?
Ah, Karen berteriak membelah sunyi ketika ia dan juga Vero berhenti tepat di depan pohon kembar. Mereka kehilangan jejak dan menyadari pohon kembar itu adalah gerbang masuk. Karen semakin kacau. Kita balik lagi ke sini lagi loh, katanya diiringi napas tidak beraturan. Pohon kembar itu ditatapnya dengan tatapan sinis. Tanpa memperdulikan rasa lelah dan laparnya, Karen berlari menuju pohon kembar itu. Dia hendak melewatinya, namun apa yang dikatakan Toto beberapa waktu sebelumnya akhirnya menyadarkannya. Karen pun terpental dan meringis kesakitan. Gak ada pilihan lain, Ren. Kita harus mencegah ritual itu terjadi, atau kita jadi bangkai di sini. Iya, tapi di mana? Di mana sahabat gue Dinara di Sandra? Situasi semakin kacau, Ver. Kita kehilangan jejak Toto sama Nisa. Belum lagi kita beresin satu masalah. Kita benar-benar udah dihadapin dan udah muncul lagi masalah baru, ucap Karen. Giginya pun beradu, tatapannya meledak-ledak. Vero mendekat. Ia kemudian memegang kedua bahu Karen yang baru saja bangkit. Percaya sama gue, kalau niat kita tulus, kita bakal nemuin di mana Dinara berada. Bisa jadi kita ketemu Toto ataupun Nisa, atau kita selamat. Tapi kita harus melangkah. Kita nggak akan dapat apa-apa selama kita memilih diam, apalagi pulang, Ren. Penjelasan Vero membuat Karen terhenyak. Tidak terasa dari sudut matanya keluar air mata. Gue cuma nggak sanggup gue kehilangan sahabat gue lagi, Ver. Suci dan juga Ines sudah cukup, jangan lagi. Karen terisak. Kalau itu mau lu, kita cari sama-sama. Gue juga gak mau kehilangan orang yang gue sayang. Akhirnya Karen tersadar. Ia memantapkan hatinya untuk melanjutkan pencarian meskipun hanya berdua. Air mata yang berjatuhan dilapnya dengan ujung baju seragamnya yang sudah lusuh dan berbau. Kita cari kemana? Tanya Karen pelan. Kita bergerak ke tempat di mana kita tadi nemuin Mama Daniar dan Papa Yanuar. Kok lu manggilnya Mama Papa sih? Dalam isak tangisnya Karen penasaran. Enggak, maksud gue Tante Daniar sama Om Yanuar, jawab Vero salah tingkah. Mereka berdua bergerak menuju titik di mana Banaspati sedang meneror Bu Daniar beberapa saat yang lalu. Keduanya sangat terkejut ketika sampai. Tubuh Pak Yanuar sudah tercerai-berai, hanya menyisakan bagian perut dan juga kakinya. Karen tidak melihat kepalanya. Meski dilanda ketakutan, Vero langsung menuntun Karen ke arah mereka berlari dan mengambil jalur yang diambil Toto, yaitu jalur ke kiri. Berjalan semakin menjauh membelah malam. Keduanya sedikit terkejut ketika melihat beberapa puluh meter ke depan cahaya rembulan menyoroti sebuah gubuk. Semakin mendekat, Karen merasakan aura kehidupan di dalamnya. Ia lantas meminta Vero untuk masuk ke dalam gubuk itu. Shh, shh. Suara desis mengagetkan mereka ketika mereka sampai di depan pintu gubuk itu. Bulu kuduk Karen meremang, ia terperanjat melompat ke depan Vero. Sedangkan Vero, matanya awas memandangi sekitar. Ia takut Banaspati itu datang lagi. Vero, Karen, di sini. Suara desis itu mengalihkan perhatian Vero dan Karen. Dari jendela kayu yang menganga sedikit, sebuah tangan melambai diikuti cahaya senter yang menyoroti wajahnya dari bawah. Toto, Vero terheran, teriakannya tertahan. Dari balik jendela, Toto memberi petunjuk kepada Vero dengan tangannya untuk segera masuk ke gubuk lewat pintu yang berada tepat di hadapannya. Syukurlah kita masih bisa ketemu. Mana Nisa? Serga Toto. Setibanya Karen dan Vero di dalam gubuk, mereka duduk di atas lantai papan ditemani cahaya senter dari ponsel. Di pojokan kamar, Bu Daniar terlihat sedang menenangkan diri. Gubuk itu nampak tidak terawat, banyak sekali debu dan juga jaring laba-laba bersarang di atasnya. Dia, kalau Karen, seketika menunduk. Dia jadi korban, tebak Toto seraya mengerutkan dahi. Karen mengangguk pelan. Air mukanya surut, ia tidak yakin kalau Nisa masih hidup.
Menurut apa yang pernah dibacanya, genderuwo akan menculik para wanita dan tidak akan pernah mengembalikannya. Dan brak, Toto menggebrak lantai. Ia berdecak kesal mengalihkan pandangan. Napasnya mendengus keras. Telapak tangannya bergetar, masih menempel di lantai. Retakan tepian-tepian kayu menambah aura kekesalannya. Dan jika saja ia tahu jalan utama menuju tempat ritual yang ingin ia tuju, mungkin ia tidak perlu susah payah berhadapan dengan bala tentara yang sudah disiapkan oleh si pelaku ritual itu. Namun rasanya percuma. Buddha Niar yang beberapa saat sebelum Vero dan Karen datang bercerita kalau ia mengetahui jalan utama pun dibuat tersesat hingga bertemu Toto dan yang lainnya. Buddha Niar dapat memastikan kalau semua yang sedang mereka alami mengarah ke satu nama, Aryo Gendeng. Ia adalah pelakunya, begitu pikir Buddha Niar, nama yang juga ada dalam pikiran Toto. Sial, Aryo Gendeng, ilmunya sudah benar-benar meningkat. Keluh kesal Toto. Vero dan Karen hanya bisa terperangah mendengar nama itu. Siapa Aryo Gendeng? Mereka tidak mengenal siapa dia. Namun berbeda dengan Buddha Niar, arah duduknya seketika diputar. Apa kamu bilang? Kamu tahu dari mana nama itu? Tanya Buddha Niar sembari merangkak menghampiri Toto. Mungkin tante gak tahu saya, tapi sedikitnya saya tahu tante, ucap Toto menatap Buddha Niar lekat-lekat. Apa maksud kamu? Buddha Niar terpancing emosi. Tenang tante, kami di sini sedikit pun tidak ada niat buruk sama tante. Kami cuma mau bantu selamatin anak ketiga tante. Bukan begitu tante Yulia? Perkataan Toto membuat Buddha Niar terhenyak. Ia mundur, tatapannya kepada Toto menjadi berubah. Siapa kamu? Sergap Buddha Niar, suaranya bergetar. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang terakhir ya teman-teman dari keseluruhan alur cerita ini. Jadi untuk kalian yang masih penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita saksikan di part selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang terakhir. Jadi banyak misteri kan yang akhirnya terkuak dari cerita ini dan ya dari part ini juga. Makanya di part selanjutnya yaitu part terakhir, semuanya akan terkuak siapa itu sebenarnya Buddha Niar dan misteri apa lagi yang akan terungkap. Ya kita saksikan saja di akhir dari seluruh cerita ini ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya juga. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Ya, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan part terakhir dari kisah ini di next video ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.